Baik sahabat pendidikan, sekarang ini saya sudah berada langsung di ruangan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palembang. Dan tentunya di kiri saya sudah hadir ada Bapak Sutami Hamdani. Halo Bapak. Halo. Selamat Karima. pagi. Selamat pagi Karima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Oke Bapak. Ini sekarang tentunya tidak hanya kita berdua, tapi sudah ditemani oleh ibu-ibu cantik hari ini. Boleh dikenalin dulu Pak? Terima kasih Karima. Pertama saya awali dulu dari sebelah kanan Bapak ya. Ini dengan Ibu Linda Zahra, SE, MSI, beliau Wakil Humas SMA Negeri 4 Palembang. Kemudian yang kedua Ibu Deli Mulyanti, SN, MSI, Wakil Kesiswaan. Dan di sebelah kiri saya ini Ibu Suherin Setiadewi, SPD MSI, Wakil Kurikulum. Sekarang. Iya. Luar biasa Pak. Ini kalau saya tadi baru masuk SMA 4 tuh luar biasa, siswa-siswanya lama-lama sekali. Alhamdulillah, artinya mereka sudah menjadikan itu sebuah budaya kebiasaan di SMA 4 Palembang dengan 3S. Salam, sapa, senyum itu Karima. Ini yang mau saya tanyain Pak. Apa nih strategi sekolah ini dalam meningkatkan prestasi akademik dan juga non akademik? Yang tadi didukung dengan 3S. Ya. Jadi kalau bicara tentang strategi baik dalam pelaksanaan maupun dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik ya. Pertama dari sisi prestasi akademik dulu Karima ya. Tentu diawali dari sebuah perencanaan yang matang dari sekolah, memprogramkan segala sesuatu yang terkait dengan prestasi akademik tersebut ya. Kemudian setelah itu diprogramkan, itu disosialisasikan. Setelah disosialisasikan, kami pantau di lapangan program itu berjalan atau tidak. Kemudian tentu di akhir kita lakukan sebuah evaluasi untuk mengukur dan melihat ketercapaian prestasi akademik dan non akademik. Tentu kerjasama pada intinya gitu, kerjasama dari seluruh pihak ya, kepala sekolah, guru, pegawai, dan termasuk siswa murid SMA 4 Palembang itu sendiri. Berarti satu lagi. Satu lagi apa? Yang tidak kalah penting itu adalah peran arahan binaan dari Dinas Pendidikan. Ya, dengan Dinas Pendidikan itu bagian dari yang memotivasi kami, yang memberikan tempat kami melakukan koordinasi dan meminta pendapatnya atau masukan. Berarti kuncinya tadi dikerjasama. Dan Pak, ini selain dari siswanya yang ramah, saya juga melihat bahwa lingkungan itu bersih, nyaman. Itu bagaimana nih sekolah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga inklusif tentunya bagi seluruh siswa yang ada di sini? Ya, pertama nyaman dan bersih itu bagian dari komitmen sekolah ya, untuk menciptakan kondisi itu agar kondisi yang nyaman dan bersih itu mampu untuk menumbuhkan keinginan dan perasaan siswa agar siswa itu memiliki pemikiran menjadikan SMA 4 Palembang ini menjadi rumah kedua dengan bersih, nyaman. Nah, kemudian bagaimana itu dapat diwujudkan? Ya tentu sekali lagi bagian dari rasa memiliki dari seluruh pegawai keluarga besar SMA 4 Palembang, dari OB, dari Satpam sampai dengan kepala sekolah. Kami memiliki visi yang sama, rasa yang sama, rasa kepemilikan yang sama terhadap SMA 4 Palembang. Nah, tentu dengan program-program kebersihan 9K kita, dengan program ekskul Ducil, Duta Lingkungan. Nah, itu bagian-bagian yang sudah mewujudkan partisipasi. Kemudian dari kesiswaan menumbuhkan kesadaran untuk buang sampah tidak sembarangan, buang sampah pada tempat. Begitu. Berarti harus tertanam dulu dalam diri sendiri, di baik guru maupun siswa yang ada di SMA 4 ini Pak ya? Iya.
Oke Pak, ini bagaimana nih Pak upaya dari sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan juga profesionalisme gurunya? Ya, ini yang tidak kalah penting ya, bahkan ini menjadi perhatian utama kita, bagaimana kualitas sebuah pembelajaran di sebuah sekolah itu sangat kita prioritaskan. Maka guru sebagai yang berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan pembelajaran, tentu kita mengharapkan guru yang memiliki kompetensi keguruan, profesionalisme. Nah, tentu bagaimana untuk menciptakan kompetensi yang baik dan nilai-nilai profesionalisme keguruan di Guru SMA 4 Palembang, tentu dengan kami banyak sebagai kepala sekolah ya, banyak upaya yang kami lakukan bersama dengan kurikulum ya, dengan kesiswaan, dengan guru. Pertama, pendekatan dari secara personal, kemudian saya menumbuhkan rasa memiliki kepada mereka. Saya tidak ada batasan-batasan tertentu. Mereka bisa dialog, bisa curhat, bisa cerita dengan saya tanpa harus menunggu rapat dinas. Di situasi dan momen apapun, saya sangat terbuka kepada guru untuk mereka menyampaikan persoalan-persoalan ada di lapangan. Nah, dari sisi pendekatan personal kepala sekolah kepada mereka. Kemudian dari sisi manajemen ya, kita memprogramkan bersama kurikulum dari aspek kompetensi kompetensi guru. Kita melakukan yang namanya evaluasi yang secara berkala terhadap pembelajaran maupun kemampuan guru kita. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama wakil untuk meningkatkan kompetensi guru dengan membekali seperangkat pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penguasaan aplikasi-aplikasi yang kekinian ya. Contoh misalnya belajar AI misalnya kan. Kemudian baru-baru ini kita melakukan MOU kerjasama dengan salah satu aplikasi cendikia dalam rangka untuk memfasilitasi agar meningkatnya kompetensi dan profesional guru kita gitu kan. Nah, selain beberapa hal yang kita lakukan, kita di setiap semester itu kita melakukan workshop ya, workshop pembelajaran, workshop peningkatan kompetensi guru, dan tentu selain hal itu semua kebersamaan yang kami tanamkan dengan guru SMA 4. Oke, berarti tadi yang saya notice berarti SMA Negeri 4 Palembang ini sudah seperti keluarga. Jadi tidak hanya sebatas misalnya guru dengan kepala sekolah, tapi juga ada kedekatan khusus ya Pak? Ya, insya Allah. Itu ya. Oke Pak, mungkin sahabat pendidikan ini mau dengarnya, apa harapan Bapak tentunya baik untuk guru ataupun untuk siswa ataupun untuk orang tua agar SMA Negeri 4 Palembang ini semakin berkembang pesat Pak? Ya, pertama kepada guru SMA 4 Palembang, tentu saya pertama mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk guru dan pegawai SMA 4 Palembang. Nah, kemudian ya kita sebagai guru tidak boleh merasa sudah puas atau merasa cukup puas dengan ketercapaian saat ini, karena kita harus selalu memberikan yang terbaik dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Kemudian saya minta harapkan kepada guru SMA 4 Palembang bahwa melaksanakan tugas sebagai guru ini insya Allah diawali dengan bismillah, niatnya lillahi ta'ala. Semoga di samping kita mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah, kasih sayang dari sesama, tentu amal jariah yang kita dapat. Nah, itu selalu saya tanamkan kepada guru SMA 4 agar bahwa mengajar ini bukan hanya melaksanakan tugas, namun bagian dari ibadah gitu kan. Nah, kemudian kepada murid ya, murid SMA 4 Palembang ini selalu saya tanamkan kepada mereka bahwa mereka ini adalah
tunas-tunas muda, tunas-tuna bangsa, generasi penerus bangsa yang saat ini kalian sedang berproses di sebuah lingkungan pendidikan yang insya Allah baik. Tinggal hanya bagaimana kalian mampu untuk mematuhi tata tertib sekolah, selalu mengedepankan dan membiasakan budaya untuk kompetensi, bersaing secara sehat untuk meraih prestasi, dengan tetap mengedepankan saling menyayangi satu sama lain, memberikan rasa tenang kepada sesama teman, saling tolong satu sama lain untuk dalam hal kebaikan. Nah, kemudian kepada wali murid dan masyarakat ya, tentu kerjasama yang sangat kami harapkan itu berupa perhatian yang sama, misalnya adanya sinergi, kesambungan antara apa yang dikomunikasikan, yang diajarkan oleh guru di sekolah agar itu menjadi tindak lanjut di rumah. Karena prinsip kami begini, Karimah ya, siswa SMA 4 Palembang ini ketika mereka di rumah itu mereka sedang berada dengan ayah kandung, dengan ibu kandung. Tapi ketika mereka ada di sekolah, saya tekankan betul kepada murid dan kepada orang tua, ini anak kami gitu. Dan kepada guru SMA 4 Palembang saya tanamkan, ini bukan sekedar murid yang dititipkan, tapi ini adalah anak kita, generasi penerus yang oleh orang tua mereka percayakan untuk diamanahkan kepada kita. Yuk kita jaga sama-sama, kita sayangi mereka, kita fasilitasi mereka agar mereka berkembang dewasa, mencapai apa yang menjadi cita-cita yang pada ujungnya nanti mereka bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Itu kepada orang tua. Kemudian bentuk lain tentu ucapan terima kasih ya kepada seluruh orang tua wali murid yang telah mempercayai SMA Negeri 4 Palembang untuk menjadi tempat putra-putri mereka untuk berproses belajar mengembangkan potensi diri. Begitu, Karimah. Luar biasa sekali Pak. Ini kalau waktu bisa diulang, saya mau nih masuk SMA Negeri 4 Palembang. Begitu. Dan kami juga doakan ya supaya SMA Negeri 4 Palembang juga semakin banyak program-program unggulannya, supaya juga bisa mendidik siswa-siswanya dengan baik dan juga benar. Dan sebelumnya terima kasih Bapak. Ini kalau saya ngomong sama Bapak ini berasa ngomong sama Bapak Bujan Bibi gitu. Karimah, makasih. Ya, terima kasih Bapak Tamia dan juga Ibu sekalian yang sudah mau ngobrol dengan kami dan juga sahabat pendidikan yang ada di rumah. Dan untuk sahabat pendidikan, itulah tadi wawancara atau ngobrol singkat kita dengan Bapak Sultan Hamdani MPD dan juga beserta jajarannya. Dan tentunya next kita bakal ekspor lagi bagaimana SMA Negeri 4 Palembang. Dan akhir kata saya Karimah Saraswati beserta seluruh petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Terima kasih Karimah. Terima kasih.